Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Ya silakan Metra. Jangan nanti alasanmu lagi saya lagi di jalan. Ya silakan. Aku dengar kabar nih, aku lagi malas debat sama Bu Edis, kata orang Kristen. Kameramu nyala dulu. Nih. Kameramu nyala dulu baru ngomong. Oh iya. Nanti kamu kena tendang kalau ngomong terus kameramu nggak nyala. Gimana ceritanya Bro Edis? Kok teman-teman debater Kristen banyak juga yang ngatain Bro Edis sesat nih? Siapa yang ngomong? Mata pisau tumpul, macam-macam lah. Oh, itu hanya orang sirik saja. Jangan-jangan dia benar loh katanya Edis itu sesat, nggak perlu diikut-ikuti. Ya sudahlah, kalau misalnya orangnya mau ya naik ke sini saja, tinggal debat dengan saya kok susah. Ya silakan, apa mau kau bahas di sini? Ada nggak yang mau kau luruskan? Sebentar, tenang. Kalau ngomong gantian. Ya. Ada nggak yang mau kamu luruskan atau mau kamu klarifikasi tentang semua statement-statement saya atau pernyataan saya terhadap agama Islam? Silakan. Ya, aku bagaimana mau kejauhan bahas Islam doang, di Kristen aja Bro Edis sesat kata orang. Nah, kan. Jauhan. Jadi teman-teman benar gak yang saya bilang tadi? Bahwa kita merindukan ada orang Islam yang datang kemari membantah omongan saya. Ternyata memang gak ada teman-teman, gak bisa. Gimana mau bahas Islam doang, di Kristen aja Bro Edis dianggap sesat. Coba. Jadi ketika saya bilang siapa, coba, ketika saya bilang Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir, ada Metra Afandi bantah? Nggak bisa, karena memang ada tertulis Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing. Nggak dibantah sama dia. Muhammad satu-satunya nabi yang mesum karena menyuruh istri orang menyusui pria lain. Nggak dibantah. Muhammad satu-satunya nabi yang jorok, tidak dibantah juga. Makanya ketika saya bilang begitu, saya pengen sekali ada orang Islam datang bantah. Adakah Metra datang membantah? Tidak bisa. Yang bisa laporkan Edis polisi, tapi sampai sekarang nggak sanggup juga. Nggak sanggup. Coba apa yang kalian sanggup? Coba. Saya pengen coba tunjukkan satu bantahan dari kalian. Ayo, dari statement-statement saya itu. Apa? Iya, soal kekristen aja udah sesat, gimana mau bahas Islam? Beleng-beleng kepala Bro Edis itu tuh. Nggak ada dia datang mau bantah. Ada dia mau bantah. Nggak ada isi kepalanya. Oke. Soal Kristen aja udah sesat. Jadi soal itu tadi ada yang mau kamu bantah nggak? Kalau nggak ada yang mau bantah, bisa ganti yang lain. Sesat. Ya nggak perlu diladeni wong ilmunya. Baik, terima kasih. Ya udah tidur di bawah sana. Ada mau dibantah nggak ada? Teman-teman sekalian, siapa sih orang yang pengen kesini membantah omongan saya dan berhasil? Nggak ada. Penonton itu tahu kok. Ya, silakan. Saya beri kesempatan. Kita kasih naik, ada Suma. Bukan Zuma ya, tapi Suma. Love Orange teman-teman, Love Orange. Ya, per orang satu Love Orange. Ya Suma, silakan nyalakan kamera Anda. Suma? Ya. Oke. Gimana Bang, Anda mendengarkah? Ya, benar. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Udah nih. Belum Bang, belum kelihatan. Anda Islam atau Kristen? Islam. Iya, kenapa Anda malu-malu begitu atau kayak nggak jelas gitu, Bang? Gimana? Bentar.
Bang, belajar dulu cara nyalain kamera ya. Belajar dulu cara nyalain kamera. Ya, silakan, silakan. Gini ya. Saya itu bisa merasakan aura gemetar dan ketakutannya orang-orang Islam kalau naik ke sini. Ya. Mereka gemetar, ketakutan, kayak grogi-grogi. Kan sudah saya bilang, kalau kamu tidak punya ilmu, tidak punya basic, tidak punya pemahaman tentang agama Islam, kamu jangan naik kemari, nggak usah. Kamu nonton aja di bawah, gitu. Kamu kasih tahu aja sama ustadzmu, takmir masjidmu, bilang sama mereka, gitu. Kamu berani nggak ngadapin Edis TV itu, gitu. Itu bilang, kalau ilmumu yang cukup pas-pasan, nggak usah. Nanti saya dicemooh lagi. Saya ini setelah habis siaran, yang inbox saya itu banyak sekali loh. Kamu beraninya sama Islam yang nggak tahu apa-apa. Lo justru yang saya tunggu yang tahu apa-apa, mereka nggak ada kelihatan. Oke, kita kasih naik lagi ada. Bentar ya. Ya, yang Kristen-Kristen saya mohon dengan teman-teman untuk membatalkan permintaan ya. Ini ada 38 orang, tapi saya lihat ini banyak Kristennya loh. Saya bersihkan dulu. Saya bersihkan lagi. Oke, saya tekan dulu. Saya harus bersihkan ya. Tolong ya, yang Kristen teman-teman jangan mengajukan permintaan naik. Tap-tap layar saja. Nih, Love Orange, nah ini loh. Join my fan club ini. Nih. Teman-teman, tap layar dulu, kemudian kirim love orange ya, love orange satu orang. Jika Anda Kristen, saya mohon dengan sangat untuk tidak mengajukan permintaan naik dulu ya. Kita kemarin sudah bahas internal Kristen ya di malam Minggu hari Sabtu malam Minggu ya. Nah, sekarang kita udah mulai diskusi lintas iman kembali, oke? Oke, coba kita kasih naik ada Tunggak Jati Nusantara. Tunggak Jati Nusantara. Ya, selamat malam Tunggak Jati Nusantara. Selamat malam Bang, bener ya Bang? Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Selamat malam Bang. Selamat malam Abang Tunggak Jati. Abang Muslim ya Bang ya? Saya Muslim tapi nasional Bang, jadi benar-benar asli warisan Islam, cuman kita mencari literasi terbaru tentang ketuhanan di keleluhuran kita Bang. Berarti Muslim yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis ya? Bukan bertolak belakang Bang, kalau hadis kita enggak, kalau Al-Quran kita mengakui, tapi kita lebih mengakui yang budaya Bang, budaya adat istiadat tentang budaya yang ada di Indonesia Bang. Oke, maksud saya Anda berarti ini menolak hadis-hadis, tidak menggunakan hadis ya? Saya tidak menggunakan hadis Bang. Kenapa Anda tidak menggunakan hadis Bang? Jadi bagi saya Quran itu adalah yang utama kalau di agama Islam. Akan tetapi semua itu harus kita pelajari sesuai dengan pemikiran kehidupan kita sehari-hari. Bukan, alasan Anda menolak hadis itu apa? Karena saya pernah bilang begini Bang, setiap orang yang sungguh-sungguh mempelajari hadis, maka orang tersebut akan mencampakkan buku itu ke tong sampah. Saya pernah bilang begitu. Nah, nampak-nampaknya Anda ini adalah seorang Islam yang sudah mencampakkan hadis ke tong sampah. Pertanyaan saya Bang, apa alasan Anda sehingga Anda itu tidak menggunakan hadis? Hadis itu kan ada beberapa ya Bang, ada Bukhari Muslim, ada Imam Syafi'i dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu adalah cara pola pandang manusia yang beragama Islam pada saat itu. Pada saat dia melihat Nabi Muhammad, kan sholat ada yang tangannya berbeda, ada caranya berbeda. Dia melihatnya di sisi yang sesuai dengan yang dia lihat Bang. Oke, alasan Anda itu menolak hadis itu kenapa? Karena saya masih melihat yang berbelit-belit ini dari Anda. Saya pengen kejujuran gitu. Apa yang membuat Anda membuang hadis itu? Karena cara pandang yang masa lalu Bang, ini sudah berubah di era modern ini. Maka kita sebagai orang Islam harus moderat. Oke. Harus berubah. Jadi Anda tidak menggunakan hadis ya? Saya tidak menggunakan hadis, tapi saya percaya Quran. Baik. Artinya, dengan dasar Quran saja kita bisa memahami kehidupan ini. Maka pola pikir yang lama, hadis yang lama, kalau kita sampaikan dengan yang baru, maka terjadi selisih pendapat. Ada yang bid'ah dan sebagainya, Bang. Oke, baik. Jadi saya bingung ini Bang, karena ada Muslim yang memakai hadis, ada Muslim yang tidak memakai hadis. Nah, coba kita undang dulu ini, ada El Faroj Store. Ya El Faroj, dia udah sering naik ke sini juga ini El Faroj ini.
Oke, Bang. Halo El Faroj. Wah, iya, halo selamat Ya, malam. silakan El Faroj. Kalau Anda bagaimana ini? Coba silakan dulu nyalakan kamera Anda. Apakah Anda Oh, saya telanjang loh. Apa saya masuk kamar dulu? Bentar. coba El Faroj, Anda nyalakan kamera dulu. Anda ini setuju dengan Tunggak Jati Nusantara nggak? Menggunakan hadis nggak Anda? Bentar ya Bang, sebentar ini. Saya itu ndak pakai baju ya, sore ya, bukan mau gimana memang belum siap gitu. Oke, El Faroj, apakah Anda ini Muslim yang percaya kepada hadis? Ya, iya Bang. Soalnya kan Sini, tidak semua- Tunggak Nusantara tidak menggunakan dan tidak percaya di sini. Saya sebagai Kristen dan 7.500 orang nih. Coba gimana sebenarnya? Hadis tuh sebenarnya kitab yang harus dibuang saja atau dipakai nih? Karena satu bilang dipakai, satu bilang tidak dipakai. Gimana? Silakan. Gini, Bang. Kami mau dengar. Ya, silakan. Ibadah-ibadah atau ritual sholat tidak secara eksplisit rakaat-rakaatnya dijelaskan ya di dalam Al-Quran Bang. Makanya hadis itu ada yang sahih ada yang enggak. Saya sendiri rakaat-rakaat sholat itu ngerti ya karena belajar hadis, karena nggak ada secara eksplisit sholat duhur berapa rakaat, sholat ini nggak dijelaskan di dalam Al-Quran Bang. Begitu Bang. Ya, gimana itu Tunggak Jati? Bagaimana Anda bisa sholat berapa rakaat sementara Anda tidak percaya hadis? Kami juga tidak percaya hadis, Bang. Kami tidak menggunakan hadis. Karena pemikiran saya sudah modern. Artinya begini, Bang. Pada saat kita sudah menjadi seorang Islam, kita harus memahami apa kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan sesuai perintah Tuhan, Gusti Allah itu harus kita lakukan. Terlepas tata cara hadis itu kan melihat caranya dengan sesuai dengan madhabnya Bukan itu pertanyaannya Tunggak Jati. Bagaimana Anda melakukan sholat Iya, benar, kalau benar. Anda tidak percaya hadis? Iya benar itu Saya Bang. bilang bukan tidak percaya, Bang. Saya tidak menggunakan. Oke, Nah, bagaimana Anda sholat kalau Anda tidak menggunakan hadis itu? Betul. Jadi literasinya, Bang, apa yang sudah diajarkan, yang sudah kami percayai, yang sudah ada, Bang. Jadi kalau kita pakai hadis, Saya jadi bingung ini. Anda Bukan mengatakan tidak pakai hadis. Bang Edis. Gimana? Ya. Gini aja pertanyaannya. Gimana cara kamu melakukan sholat ini berapa rakaat, sholat ini sekian rakaat kalau tidak ada di Al-Quran begitu? Nah, silakan tuh. Gimana Tunggak Jati? Referensinya kamu ngambil dari mana gitu? kalau saya mempercayai adalah begini, Bapak izin. Jadi versi saya Islam itu adalah pada saat saya sholat di setiap Quran, apakah diajarkan sholat itu sesungguhnya? Karena perintah pertama Quran turun itu ikro bacalah, dia tidak ada perintah sholat. Jadilah manusia yang baik dan beriman. Kemudian ada literasi yang harusnya itu menjadi suatu bahan yang disepakati bersama, bahasanya nanti sholat 5 waktu, ada sunnah dan sebagainya. Silakan. Tapi yang jelas bagi saya, untuk supaya saya meyakinin percaya, hadis itu kan banyak, Bang. Iya. Nah, cuma kalau kita mengikuti semua, yang akhirnya kita harus memilih. Kalau kita memilih satu yang baik, berarti yang lain kita anggap buruk, Bang, atau jelek. Bukan itu maksudnya begini Tunggak Jati. Saya mau luruskan lagi. Kita kasih contoh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat, Iya, Bang. betul. 2 rakaat. Dari mana Anda bisa sholat subuh 2 rakaat sementara Anda tidak pakai hadis? Nah, silakan. Memang sudah ada yang kita, makanya saya tidak bilang tidak percaya hadis, Bang. Saya memakai, tapi saya tidak. Tadi tidak pakai, sekarang memakai. Aduh. Ini maksudnya, Tidak keseluruhan Makanya mungkin Bang. teman-teman kirim saya bodrek, teman. Tolong Panadol, bodrek saya sudah habis, teman-teman. jadi apa yang sudah diwajibkan dalam sholat itu kami lakukan, Bang. Tapi untuk yang lain-lain, tentang hadis yang lain, yang masih Bukan, maksud saya begini Tunggak. Dari mana Anda tahu bahwa diwajibkan sholat subuh itu 2 rakaat, sementara di dalam Al-Quran tidak pernah ada itu sholat subuh 2 rakaat. betul lah, Bang. Itu yang saya. Bukan hanya sholat subuh, sholat 5 waktu itu memang tidak secara eksplisit dijelaskan rakaat-rakaatnya di dalam Al-Quran. nggak ada itu. Betul, Bang. Itu setuju saya. Nah, terus bagaimana Anda melakukan itu sementara tadi Anda katakan Anda tidak menggunakan hadis? Ini bagaimana? Jadi, Bang, kami tidak menolak hadis. Kami juga percaya dengan apa yang sudah diyakini oleh umat Islam kebanyakan. Statement Bang. Anda di awal tadi, Anda mengatakan Anda tidak menggunakan hadis. Sekarang Anda menggunakan hadis. Maksud saya, yang dimaksud ibarat itu, kata- Bang, ibarat hadis kata- memperdebatkan tentang beberapa cara. Bukan yang ini sholat 2 rakaat wajib tentang ada ya di hadis ini ya sudah kita lakukan. Oke. Apakah maksud Anda mengatakan bahwa ada hadis-hadis yang berisi kebohongan?
Saya tidak bicara berisi kebohongan, hanya perbedaan pendapat iya. Karena Oke. cara pola pandang, Bang. Cara pola Oke. pandang bukan Berarti semua hadis itu isinya benar. kita yakin dan kita percaya masing-masing. Yang menurut mereka Oke, benar. baik. El Faroj, Anda meyakini isi hadis semuanya benar? Tergantung sanadnya, Bang. Nah, balik lagi, yang dia yakini apa? Sekarang udah gantian El Faroj yang menolak hadis. Bukan sanadnya dari mana? Ya udah turun dulu ya, di bawah dulu lah. Saya Nanti pusing. yakin. Ya udah di bawah dulu semuanya nah. Kalau begitu tambah stres nanti saya Bang. Di bawah dulu Bang ya, di bawah dulu. Aduh. Tuhan, kalau ngomong sama mereka ya, pasti kayak gitu teman-teman. Gak ada yang bisa dipercaya. Karena Muhammad sudah mengajarkan kepada orang Islam, boleh kalian itu berdusta di dalam 3 perkara. Salah satu dusta yang dibolehkan di dalam agama Islam itu adalah ketika menghadapi seorang musuh. Ya, memang hadis itu berbicara di dalam sebuah peperangan, begitu. Dalam siasat. Ya. Makanya ketika mereka datang kemari menghadapi saya dalam perang debat begini, mereka selalu mengatur siasat untuk mendustai saya. Paramek, oh paramek. Aduh. Tolong dong yang muslim ya, kalau naik ke sini janganlah kalian itu bertakiyah terus. Saya kasih tahu apa itu takiyah. Baik. Kita baca ya. Jadi orang Islam itu memang dibolehkan melakukan yang namanya takiyah. Takiyah itu artinya tipu muslihat. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda apa itu takiyah. Takiyah adalah saya balikkan kamera saya ya. Kalian saya ajarkan ini apa sebenarnya agama Islam itu. Nih. Perhatikan. Takiyah. Nih. Takiyah adalah tindakan menyembunyikan keyakinan, keimanan, atau identitas agama yang sebenarnya di hadapan orang lain, musuh atau ancaman untuk menghindari bahaya, cedera, atau kematian. Berasal dari bahasa Arab. Waka yang berarti melindungi diri. Praktik ini umumnya dianggap diperbolehkan dalam kondisi-kondisi terpaksa atau darurat. Berikut ini adalah poin-poin takiyah. Perhatikan. Menurut beberapa ulama, takiyah adalah menyembunyikan keyakinan sejati. Makanya dia bilang tadi, saya nggak percaya hadis. Ya kan? Karena apa? Karena dia berada di bawah ancaman. Karena apa? Karena kalau dia bilang percaya, nanti babak belur. Nah, kondisi diperbolehkan. Nah, praktik ini diizinkan ketika seorang dalam posisi lemah atau takut akan keselamatan dirinya. Seperti yang disinggung dalam Ali Imran ayat 28. Nah, jadi mereka akan melakukan yang namanya takiyah. Ya. Jadi jangan kemari bertakiyah terus ya. Oke, kita kasih naik ada Genta Ocha Rodavi. Ya, silakan. Genta Ocha Rodavi. Halo Genta Ocha. Ya, silakan. Genta Ocha, nyalakan kameramu dulu. Ya, Dis. Bisa masalah belum, Dis? Sinyalmu saja macet-macet gimana? Masalah agama Kristen siapa yang bawanya? Kamu udah mandi belum? Biarin aja. Ya ampun. Kamu ini datang jawab aja kemari, dilihat ribuan orang begini, kamu kayak gitu ya Tuhan. Ya gimana? Apa yang mau kau bahas di sini? Baru pulang kerja, Dis. Orang ngaku aja baru pulang kerja, baru bangun tidur, baru bangun kerja. Kristen yang bawa pertama kali ke Indonesia siapa? Kenapa kau seperti bom-bom? Belum 1 menit kau berbicara sudah berdusta kau 2 kali. Bukan seperti bom-bom Kau baru bangun tidur kau bilang baru pulang kerja di. Memang kau. Nah udah macet kan? Beli sinyal dulu sana. Sinyal saja kau tak punya begitu. Jangan seperti bom-bom ya teman-teman ya. Jadi bom-bom itu sudah saya juluki dengan bom-bom itu ada 1 menit dia berbicara 2 kali dia akan berbohong. Begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Cais ID. Apa ini Cais ID? Oke, dia sudah turun Cais ID. Kita kasih naik ada Juragan Siomay. Oh, pas kebetulan kemarin saya bikin siomay. Kemarin saya belanja kentang
sama kol, bikin somai. Nah, ini kan udah belanja somai. Ini juragan somai. Ya, juragan somai, silakan nyalakan kamera dulu. Juragan somai. Halo. Oke, baik ya. Kita kasih turun. Kita sapa, tidak bicara kita kasih turun. Kita kasih naik ada Jun. Zudom. Ya, silakan Zudom, nyalakan kamera Anda. Oke, selamat malam Bang Edi. Selamat malam juga Zudom, selamat malam. Silakan. Anda Muslim ya Zudom ya? Iya Bang. Nah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan ini? Anda nonton Ya, channel baca. Edis TV? Anda nonton channel Edis TV sudah lama atau baru beberapa minggu atau gimana? Paling belum ada 1 bulan Bang. Belum ada 1 bulan. Oke. Selama Anda nonton channel saya ini, adakah sesuatu yang mau Anda luruskan tentang pernyataan-pernyataan saya atau penemuan-penemuan saya hasil daripada saya meneliti agama Islam? Silakan. Ya kalau bicara meluruskan kayaknya gimana ya Bang? Soalnya masalah keyakinan kan gitu loh. Nggak apa-apa, coba yang mana? Kita nggak bicara keyakinan loh. Beda. Kalau keyakinan itu gini. Di surga nanti, di sana ada bidadari-bidadari yang mohon maaf, yang payudaranya itu besar, gondal gandul. Nah gitu. Itu keyakinan, bukan itu yang kita bahas. Ada keterangan yang menjelaskan seperti itu Bang. Astagfirullahaladzim. Baik, saya akan tunjukkan. Saya tunjukkan Bang ayatnya Bang. Yang mengatakan bahwa umat Islam itu akan diberikan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah cewek-cewek dengan susu besar. Itu Al-Quran, Mang. Coba Bang ayatnya mana? Ayatnya. Baik, saya tunjukkan. Luar biasa. Anda tidak tahu ya. Baik. Saya akan tunjukkan kepada mereka ayat Al-Qur'annya. Ya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33 ya. Surat An-Naba ayat 33. An-Naba 33. Jangan kaget ya Bang ya. Nanti Abang kaget lagi. Surat An-Naba 33. Oke, kelihatan Bang? Aduh, ada iklan-iklannya ini Bang, sebentar ya. Kelihatan? Kelihatan Bang? Yuk. Oke. Sudah kelihatan? Silakan Anda baca. Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita Jangan kaget Bang. Buka Bang. Bentar Bang. Aku buka juga. Oke, baik, silakan buka. Silakan buka Al-Qur'an Anda. Oke, silakan. An-Naba 33 Bang ya. Surat An-Naba 33. Lama Bang. Jangan lama-lama Bang. An-Naba, surat An-Naba. Kan sudah dibilang Bang, Islam kan sukanya yang begitu-begitu Bang. Cuman kasihan Bang sama yang perempuan-perempuan. Nanti buat apa itu gadis-gadis montok sama perempuan-perempuan muslimah Bang? Apakah mereka di sana akan main kates-katesan begitu kan? Kan jadi lucu. Kita jadi mikirin yang aneh-aneh kan? Silakan. Kenapa 33 Bang? Enggak, cuman terkadang kok istilahnya pernyataan dari Bang Edis ini kayak nganggap sepele gitu loh Bang, kadang kayak gitu. Tentang Kita harus gini Bang, kita itu kalau berdiskusi Bang, keyakinan, tidak tentang pedoman.
Sementara ya kita menganggap sepele terhadap orang lain ataupun keyakinan orang lain itu kan nggak boleh kan, Bang? Bang, di sini saya tidak menganggap sepele atau menganggap apa. Saya ini hanya mengungkapkan fakta yang tertulis, ya kan? Bahwa di dalam surat An-Naba 33 jelas sekali di situ dikatakan bahwa orang-orang yang beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh akan diberikan hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu gadis-gadis dengan susu yang besar. Nah. Coba dibuka dulu Bang. Quran Anda, An-Naba 33. Ayo, udah ketemu belum? Lama nanti cerita lama nanti malah, Bang. Jangan disembunyikan, Bang. Nah, Ayo, ya, surat nanti An-Naba. cerita lama. Ya, dibuka dulu. Anda kan barusan ngambil Al-Quran tadi kan, betul? Iya, apa? Sekarang kita, kalau menurut kamu seperti itu. Gak usah ketawa dulu, Pak. Begini sebentar. Anda kan sudah mengambil Al-Quran, betul? Ya, emang belum saya buka. Coba Belum saya buka. Iya, kita buka dong. Jangan takut membuka isi Al-Quran Anda. Seperti tulisan ini, Bang. Mikir dikit pasti murtad. Nah. Ayo. Makanya aku Quran tertarik. surat ke-7. Quran gini, kalau Anda tidak gini, Bang. mikir dikit pasti murtad. Nah, itu Iya. olah kok gimana gitu. Bang, kenapa Anda belum murtad dari Islam? Karena Anda belum mikir sedikit. Ayo, kalau tidak tahu Quran surat An-Naba di mana? Quran surat ke-78, Bang. Saya bantu. Saya tahu, Bang, banyak orang Islam itu jarang buka Al-Qur'annya, bahkan setahun sekali. Itu pun nggak dibaca terjemahannya. Silakan. Silakan, Bang. Santai. Janganlah melihat acara saya ini dari sudut pandang yang negatif, tapi lihatlah acara ini sebagai satu cambuk untuk mempelajari, begitu loh. Enggak, kalau kita nggak pernah istilahnya berasumsi acara Bang Edi ini negatif, enggak. Itu enggak. Ya, bagus kalau begitu. Silakan. Karena gini, Bang. Aku pun gini, terkadang kita bisa mengambil hal positif dari sesuatu yang kita anggap negatif, gitu loh, Bang. Tergantung pikiran kita, kan? Baiklah, kalau gitu dibuka dulu, Bang, surat An-Naba ayat 33-nya. Lama kan? Biasa. An-Naba 33, ya silakan. Nah, bentar lagi. Sulit. Ketawa, Bang. Yuk. Terima kasih Sarah, terima kasih. Awas Bang, meledak Bang. Dor. Udah ketemu Bang surat An-Naba? Ayo. Kalian sudah tahu kan teman-teman bagaimana orang Islam membuka Al-Qur'annya itu lama, surat An-Naba ini ada di mana? Bahkan dia kaget, apa itu surat An-Naba katanya. Taunya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, surga. Nah. Taunya kan cuma itu aja. Ayo, silakan. Waduh, sampai tahun depan ini saudara-saudara. Enggak. Ayo. Surat ke-78, Bang. Lihat di daftar isinya itu Al-Fatihah nomor 1, Al-Baqarah nomor 2, Ali Imran nomor 3, yang 78. Surat ke-78. Ayat berapa tadi bilang? Abang Ayat ke-33. Tiga puluh tiga, udah ketemu? Oke, silakan dibacakan Bang. Nggak perlu dibaca, sama Bang Edi kan udah dibacakan tadi kan. Apa coba? Ya Abang dulu lah yang baca. Ayo, jangan malu membaca isi Al-Qur'an, kitab yang suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo silakan. Silakan Bang. Jadi kalau menurut pendapat Bang Edi tadi. Enggak Bang, sebelum pendapat Bang, dibaca dulu. Ayo. Wa qaiba atraban. Ya, artinya jangan mukanya jangan disembunyikan, Bang. Ayo. Kita nggak sembunyi, kita biasa, Bang. Ayo. Biasa. Dibacakan dulu. Wa qaiba atraban. Artinya itu kan hanya bentuk. Ayo Bang, artinya udah dibaca sama Bang Edi. dan gadis-gadis montok, betul?
kita kan itu di bawah ada yang bilang, Ana suka yang mentok-mentok. di bawah ada Ana di bawah ada yang Subhanallah, mendapat gadis-gadis mantap. Gimana? Coba dibaca dulu yuk. enggak tujuannya Bang. membaca biar apa, Bang? Biar orang-orang tahu bahwa yang Anda pertanyakan tadi, apakah benar bahwa orang-orang yang beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh, pahalanya, hadiahnya adalah perempuan-perempuan berpayudara besar? Ayo, silakan. Jadi yang beramal soleh mempunyai pahala. Gimana tadi Abang Bang Edis bilang? Dibaca saja surat An-Naba 33 yuk. Udah dibaca sama Iqra. Bang Edis tadi kan. Iya, abang yang baca. Itu kan saya yang baca. Kalau orang kafir yang membaca, maka tidak dipercaya. Dia kafir, membawa berita yang tidak benar. Makanya saya pengen Sekarang muslim gini, yang membawa sekarang gini. berita. Ayo. Mengapa Bang Edis merujuk ke ayat itu gitu? Kan Tujuan abang Bang Edis apa? bertanya. Bang, Iya, abang tujuan kan tadi Bang Edis bertanya sama... Tadi kan abang bertanya kepada saya, di mana ada ayat yang mengatakan bahwa kalau orang beriman bertakwa mengerjakan amal soleh, dikasih cewek-cewek dengan susu besar. Saya buka di dalam An-Naba 33. Ketika Anda saya berikan An-Naba 33, Anda malu untuk membacanya. Enggak malu. Silakan dibaca. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Harus jelas dong alasannya apa? Supaya jawaban saya terkuat di sini. Ayo silakan. Udah jelas yang bilang Al-Qur'an kok. Betul, berarti bahwasanya akan diberi cewek-cewek dengan payudara yang montok? Nah ya, terus? Pertanyaan saya, kalau perempuan-perempuan nanti bertakwa mengerjakan amal soleh, sholat 5 waktu, mengerjakan zakat, dan naik haji misalnya, lalu dia, bang wajah jangan begini, man. Ini sudah mulai tanda-tanda nih. Oke. Kalau mereka sudah mengerjakan itu semua, diberilah mereka perempuan-perempuan dengan payudara besar. Pertanyaannya, itu buat bekal apa sama muslimah-muslimah yang solehah? Apakah mereka akan bermain kates-katesan? Enggak. Payudara yang besar itu loh sama muslimah-muslimah itu buat apa? Apakah mereka main-mainan nanti main-mainan kates atau bagaimana? Coba silakan. Deng. Menseret. Gimana bang? Jangan macet. Ini udah tanda-tanda ini. Kalau udah begini teman-teman, dia pasti udah kasih kode-kode itu sama istrinya. Mama, matikan sinyal wifi itu. Kita sudah babak belur ini. Lihat ya, tangan saya di atas nih. Lihat. Ini udah matikan sinyal ini. Ayo, Zudam, gimana? Mana matikan sinyal? Masih lama, aman. Oke. Untuk apa perempuan-perempuan dengan payudara besar itu diberikan kepada kaum muslimah yang solehah nanti di surga? Bang Edis tuh yang nge-lag tuh. Saya tidak nge-lag loh. Sinyal abang lawan aku aja nggak kuat itu bang. Oke, coba. Sinyal abang lawan aku aja nggak kuat. Oke, baik. Sekarang sinyalnya udah bagus ya. Tuh. Sekarang sinyalnya udah bagus. Kuat dia agak kuat, belum apa-apa. Sinyal siapa yang nggak kuat? Ini sinyal siapa? Ini sinyal saya bagus loh. Belum bertanya apa-apa. Udah mulai ini kayak orang ditagih utang ini udah mulai nih. Halo bro, gimana bro? Ini udah tanggalnya loh bro. Hah? Apa bro? Sorry bro, putus bro. Gimana bro? Gimana? Tadi lagi gara-gara. Ini udah kumat ini udah. Lari kan dia, lari dia. Aduh. Berat. Teman-teman muslim, ya, ini saya balikin kamera saya ya. Lihat ini surat An-Naba ayat yang ke-33. Ya, jelas ya. Kita baca dari sini. Ya. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Kebun-kebun nih, mendapat kemenangan. Apa kemenangannya? Kebun-kebun dan buah anggur. Makanya kemarin saya bilang, orang Islam itu tidak ada sebenarnya surga. Jannah itu kebun. Ya kan? Diberikan kebun-kebun dan buah anggur. Dan apa? Ayat 33-nya? Gadis-gadis montok yang sebaya. Wa qaiba atraban, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Nah, giliran saya bilang begitu katanya saya memfitnah. Bagaimana saya memfitnah? Orang saya hanya membacakan isi Al-Quran. Begitu ya.
Maksud dari semuanya ini apa? Lalu apa urusanmu, wahai orang Kristen, membahasin itu? Begini ya, wahai teman-teman, saudara sebangsaku orang Islam. Gini, karena ada oknum-oknum dari ustadz-ustadzmu, ya, seperti Donditan, Abdul Somad, dan teman-temannya, Irene Handono, mengatakan begini, bahwa sesungguhnya Islam itu datang untuk meneruskan ajaran Yesus. Makanya saya luruskan, tidak benar, wahai saudaraku, tidak benar. Yang kau lakukan itu adalah fitnah yang nyata. Begitu. Apa yang diajarkan Muhammad bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi janganlah engkau memfitnah imanku. Itu maksud saya. Bukan saya mau mengurusin, mau campurin, enggak. Anda nanti mau senang-senang dengan bidadari yang montok, yang kayak apa, yang susunya mungkin sebesar pohon kelapa sekalian, nggak masalah. Anda mau senang-senang dengan perempuan yang susunya sebesar kelapa, nggak masalah, teman-teman. Cuman jangan begini, lihat nih. Nah, ini orangnya. Yang setiap hari mengatakan bahwa sesungguhnya kami orang Islam inilah yang meneruskan ajaran Yesus. Itu yang saya luruskan. Itulah maksud saya membuat channel ini. Bukan saya mau ngurusin agama Islam, ya. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada, terima kasih. Kita kasih naik ada Kang Kenzo. Ya, silakan Kang Kenzo. Terima kasih teman-teman. Teman-teman yang memberikan support dan dukungan kepada saya ucapkan terima kasih. Kang Kenzo, silakan nyalakan kamera Anda. Kang Kenzo. Oke, baik, kita turunkan dia ya. Kita kasih naik lagi ada, sebentar. Sudah sadar. Ya, silakan sudah sadar. Halo, apakah Anda ini? Shalom ya, silakan nyalakan kamera. Apakah Anda ini Muslim? Oh, Fajar, Bang Fajar. Si Fajar. Ya, gimana Fajar? Aku cuma mau nyampaikan bahwa Mbak Nini yang dulu di Singapura, yang dulu naik ke tempat Bang Edis itu, sekarang sudah dibaptis. Puji Tuhan. Nah, ini orangnya. Siapa saja yang sudah dibaptis? Oh, Mbak Nini. Yang waktu itu ya. Iya, Mbak Nini. Ya. Halo Mbak Nini, bagaimana Mbak Nini? Sekarang sudah mantap, sudah dibaptis ya? Ya, puji Tuhan, udah kemarin Bang dibaptisnya. Ini di Singapura atau di mana ini sekarang posisi? Di Indonesia Bang, lagi oh, sudah di Bandung. Puji Tuhan ya. Siapa-siapa saja Bang Fajar yang sudah gimana? Kemarin ada Kavi, terus ada satu santri lagi, tapi masih proses ya Bang, belum dibaptis karena kita kan nggak bisa paksa orang harus ayo kamu dibaptis, tapi kemarin ada penginjilan dulu, kuinjili dulu. Nah, tapi Mbak Nini ini kemarin juga satu arah kan, jadi kemarin ku kunjungi beliau. Sebenarnya kemarin sama Kak Yuli, cuman Kak Yuli nggak jadi karena ada kesibukan, jadi ku kunjungin sendiri. Dan puji Tuhan di sini banyak teman-teman Kristen yang support, makanya Mbak Nini jauh-jauh dari Singapura, dan puji Tuhan sampai hari ini sudah dibaptis kemarin. Sebentar ya, coba ini fotonya teman-teman, saya sharekan dulu sebentar. Supaya apa namanya, teman-teman lihat ya. Silakan. Biar nggak editan. Biar nggak dikira editan. Kok agak ngelek ya, sebentar Bang Edis ya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Ya, soalnya di sini kurang bagus Bang. Nah, ini kemarin sudah dibaptis beliau ya, luar biasa. Iya. Nah, begitu. Puji Tuhan lah, ikut gembira juga karena apa namanya, dari awal kan naik ke tempat Bang Edi sampai hari ini beliau sudah dibaptis dan nanti akan kembali ke Singapura lagi. Jadi ke sini tuh cuman mau dibaptis aja ya Mbak ya. Cuman mau dibaptis sampai pulang ke Indonesia. Jadi habis dibaptis ini nanti beliau pulang ke ke Singapura lagi. Seperti itu. Mungkin ada pesan lah dari Bang Edi buat Mbak Nini ya. Baru kemarin kok Bang, baru hari Sabtu kemarin. Iya. Jadi Mbak Nini ya, saya masih ingat dulu naik ke sini ya. Ya, pernah naik. Iya. Jadi dibaptis itu artinya menanggalkan manusia lama, kemudian dibangkitkan menjadi manusia baru, seperti itu. Jadi barang siapa yang sudah dibaptis, maka dia akan meninggalkan hidup yang lamanya dan menjadi seorang manusia baru di dalam Yesus. Seperti itu. Maju terus, jalan terus, tetap semangat.
begitu. Terima kasih Bang. Sama-sama. Udah lega ya, udah sama Idis ya Pak ya. Nah, udah lega kemarin. Kita mau naik terus sampai aku ada chat di WA sama Bang Idis kan, karena memang mau nunjukin bahwa sudah sah ya teman-teman. Jadi kalau nanti Mbak Nini naik ke tempat teman-teman Kristen, nah inilah memang sudah dibaptis. Saya melihat sendiri kemarin sudah diselamkan dan keluar menjadi manusia baru. Begitu. Dan ini aku nggak berdua ya Bang, ada teman-teman juga di dalam kok. Nanti takutnya dikira Bang Fajar kok cuma berdua gitu kan. Aja ada banyak teman-teman di dalam kok. Tenang aja. Nah. Apakah mereka berkenan kalau di ini nanti wajahnya ini nampak? Oh, enggak, jangan. Cukup kita aja. Oh, baik. Oke, baik. Intinya memang betul hanya Bang Idis, bahwa kalau kita mikir sedikit pasti murtad ya, betul itu. Karena Mbak Nini sekarang sudah berpikir ya Mbak ya. Luar biasa. Oke Bang Idis ya. Oke. Tetap semangat ya. Salam hati-hati ya. Salam. Oke. Maju terus ya. Dan berkati. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan salah teman-teman ya. Apa yang kita kerjakan ini ya, puji Tuhan teman-teman. Walaupun banyak yang ngeyel-ngeyel, tapi ada begitu ya, yang hatinya terbuka begitu. Ya, kita tidak mementingkan banyaknya, tapi kita mementingkan kualitas seperti itu ya teman-teman ya. Hanya support terus, support kami semua ini ya. Baik yang bekerja di lapangan, turun ke bawah ke lapangan, baik yang online, baik yang support semua. Kalian sendirilah ya, yang menilai yang mana yang perlu disupport kalian sendiri seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Ismail Nduru. Silakan. Ismail. Aduh, feedback dia. Ya, Ismail Nduru, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Ya Bang. Bentar. Ya, silakan. Ya, halo. Jangan terlalu dekat Bang, mikrofon Anda Bang. Ya, silakan. Ya. Oke, nampaknya dia terlalu lama teman-teman. Oke, sudah. Selamat malam Bang Idis. Selamat malam Ismail Nduru. Apakah Anda jangan dimakan Bang, mikrofon Bang, karena suaranya seperti begini Bang kalau dimakan. Ya. Nggak enak di telinga. Baik. Anda Muslim? Mana Bang? Ada jelas. Anda Muslim Bang? Apakah Anda Muslim? Iya, Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Dia delay teman-teman. Suaraku jelas nggak Bang ya? Sebenarnya jelas Bang, tapi delay terjeda. Coba Abang cari jaringan yang bagus dulu ya. Kenapa bisa gitu ya? Kalau kita ngomong begini nanti susah Bang. Suara saya ngomong sekarang 3 hari lagi nyampe sana, gitu. Oh, ya lah, pakai jaringan coba saya kurang kuat memang itu. Ya. Coba Bang pakai ini dulu ya. Sinyal yang bagus. Teman-teman sekali lagi saya bilang ya, teman-teman, kalau mau naik tolong modal sinyal begitu ya. Jangan sinyalnya cuma 1 bar, 2 bar Anda naik maksa gitu, oke? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Saya lihat dulu. Damalit. Jangan lupa follow dan love orange ya teman-teman ya. Terima kasih Jung, makasih. Damalit, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Bang Damalit, saya mau tanya dulu nih Damalit. Anda Muslim atau Kristen? Jam kan Muslim. Ya, silakan Bang Damalit. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya Bang. Gimana Bang Damalit? Ya, perkenalkan diri dulu Bang ya. Ya, silakan. Itu musik kalau bisa dimatikan dulu Bang, karena ada musik masuk ke sini. Nah, musik itu haram. Ya, silakan. Iya, haram musik. Silakan. Sebelumnya posisi Bang Idis di mana? Ada lah Bang, mau tahu aja ini Abang ya. Iya, silakan Bang. Anda Muslim ya? Muslim. Oke. Iya. Gimana? Kalau posisi saya itu Mabes Polri tahu lah. Tahu kok. Coba silakan apa yang mau Anda bahas? Gak salah lihat. Gimana? Bang mau bertanya Bang, sebelumnya kan biasa ada orang yang mau perjelas dulu dengan perjelas gimana? Mau bertanya kan, Abang kan Kristen gitu, saya kan Islam. Oke.
Oke. Nah, Coba Bang, kalau bisa Abang duduk dulu yang bagus, jangan bergerak ke sana kian kemari, tenangkan diri dulu Bang. Nah, mungkin yang bisik-bisik di belakang itu gabung aja bertiga semua di depan kamera nggak apa-apa. Begitu. Coba gimana? ya kan saya lagi di mana? Di kampung orang, Oke. di kampung Kristen itu kan. Oke. Nah, pertanyaan saya, kan Islam itu ada kan makanan yang halal, ada yang haram Bang. Enggak? Ya. Dan pertanyaan saya, Oke. apakah makanan dengan sejenis babi itu haram atau enggak Bang? Yang Baik. Islam kan haram. Baik, baik. Bang, sebenarnya Bang, di Arab kok gini, kalau orang Islam ditanya Muhammad hidup di mana? Muhammad itu hidupnya di Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah tidak pernah ada babi hidup. Sama Bang, di Indonesia Bang, kalau tanah asli Indonesia, tanah asli kita ini, itu tidak pernah ada yang namanya singa. Nggak pernah ada singa. Singa itu adanya di Afrika, begitu. Nah, begitu juga Bang, begitu juga di tanah Mekah dan Madinah itu tidak pernah ada babi. Nah, yang diharamkan di dalam Al-Quran itu adalah khinzir. Nah, khinzir ini bagaimana ceritanya tidak tahu kenapa kok diterjemahkan jadi babi. Nah, lalu pertanyaan Anda mengenai Anda sedang di rumah teman seorang ahli kitab. Bagaimana? Apakah saya boleh makan makanannya? Baik ya. Saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Itu ada di dalam Quran surat, saya bukakan ya Bang ya. Mana tuh? Saya agak lupa ini karena jarang saya angkat isu ini ya. Itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima ya. Al-Maidah ayat 5. Bagaimana? Bolehkah memakan sembelihan ahli kitab? Kalau soal makan makanan halal. Begitu. Sama seperti yang kita lihat Bang di mengucapkan gongsi facoy haram, gongsi facoy haram, angpau halal. Kan begitu Bang. Kalau ada orang imlekan halal tapi makanannya halal, haram. Imlekan haram, makanannya halal. Sama juga kalau Natal haram. Nah, kalau dikasih makanannya halal gitu. Baik, saya balikan kamera saya. Oke, perhatikan ya Bang ya. Ini Al-Quran ya Bang ya, surat Al-Maidah ayat kelima betul? Ya. Oke, saya bacakan. Bentar, ada iklan-iklannya ini saya hilangkan dulu ya. Kita baca terjemahannya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu. Jelas? Makanan maksudnya sembelihan daripada ahlul kitab halal Bang, jangan diharam-haramkan. Pokoknya kalau soal makanan yang enak-enak halal. Istri-istri dari ahli kitab halal juga Bang, muhram ya, ada. Kalau soal cewek-cewek makanan halal Bang, hantam. Gitu Bang ya. Sudah jelas ayatnya? Pertanyaan Anda mengenai bolehkah makanan ahlul kitab itu? Kan dalam hadisnya enggak ada di situ Bang yang menyebut. Ini loh Bang, saya bacakan lagi ya. Ya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Makanan dalam kurung sembelihan ahlul kitab. Ini iklannya ini kenapa? Makanan sembelihan ahlul kitab halal bagimu dan makananmu juga halal bagi mereka. Dihalalkan pula bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara dan seterusnya nih, dan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Tuh. Apabila kamu membayar mas kawin dan seterusnya nih Bang. Jadi perempuan-perempuan ahli kitab baik makanannya, perempuan-perempuannya halal. Ya, sesuai dengan niat dan penyembelihannya Bang. Kalau cocok dia halal ya. Itu tambah-tambahan Anda kalau itu. Yang jelas Al-Quran mengatakan sembelihan makanan di rumah ahli kitab itu halal Bang. Hantam begitu Bang. Oke? Ini kan menurut aneh Bang. Ya, bukan menurut saya, itu menurut Al-Quran Bang. Kan makanan ahli kitab halal. Natal haram, makanannya halal.
gongsi facai haram, angpaunya halal. Nah, gitu Pak. Begitu? Ya. Oke. Hanya ada lagi atau hanya itu? Iya bang, itu aja. Oke, Itu aja, baik. Bang. Saya turunkan ya. Ya bang, itu aja bang. Oke. Atau ini ada satu lagi nih, mau nanya apa lagi Bang? Abang Islam atau Kristen? Saya Kristen bang. Oh Kristen. Kebetulan ada teman Muslim di situ ya. Ya bang. Baik, Iya. berteman yang baik. Kalau menjadi seorang Kristen itu tidak membeda-bedakan begitu. Walaupun dia Muslim, walaupun apa, tetap kita perlakukan dia sebagai manusia. Walaupun sebenarnya di agama dia itu nggak boleh berteman dengan yang non Muslim, nggak boleh. Loh iya. Iya, di dalam agama Islam itu sebenarnya tidak boleh berteman dengan non Muslim. Nih, saya kasih contoh. Waduh, ya. Nih ya. Saya kasih contoh. Saya balikkan dulu. Makanya ketika Anda berteman dengan non-muslim, itu Anda sebenarnya sudah melanggar omongan Muhammad. Nih ya, perhatikan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Jadi kalau misalnya Anda yang Kristen ini main ke rumah dia, Anda nggak boleh makan. Karena apa? Ini dikatakan, janganlah memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Nah kebalikan, padahal di dalam Al-Quran tadi dikatakan bahwa apa? Makanan orang Muslim boleh dimakan oleh orang non-Muslim. Ahli kitab, makanan ahli kitab boleh dimakan oleh yang Muslim. Nah, cuman karena mereka mengikuti Muhammad lebih daripada mengikuti Al-Quran, makanya akhirnya hadis. Makanya kan sering saya bilang, isi hadis itu sering bertentangan dengan Al-Quran. Ini yang saya bilang sama teman-teman Muslim. Kalau kalian Islam, kalian itu harus berpaku kepada kitab-kitab sebelumnya. Begitu. Tetapi karena orang Muslim di dalam masjid bahasnya hadis terus, akhirnya jadi seperti itu, gitu Pak. Padahal ya, saya balik dulu kamera saya ini. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu sering sekali ngomong, kitab ini membenarkan ajaran sebelumnya, kitab ini meneruskan apa yang tertulis sebelumnya, kitab ini membenarkan Injil, membenarkan Taurat. Jika kamu ragu-ragu, tanya orang membaca kitab sebelumnya. Itu isi Al-Quran. Tetapi tidak tahu bagaimana banyak orang Islam membaca Quran kebalik begini. Disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, malah beriman kepada kitab sesudahnya. Akhirnya jadi miring. Begitu. Tapi kan prinsip saya kan tidak pernah membeda-bedakan yang namanya persahabatan, pertemanan. Seharusnya begitu Bang, seharusnya begitu. Ya, jadi janganlah perbedaan agama membuat kita itu tidak bisa hidup saling berdampingan. Seperti itu Bang. Begitu. Ya. Oke, begitu ya Bang ya? Ya. Oke bang. Oke. Shalom, shalom ya. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kata Tuhan Yesus. Oke? Oke. Baik, sama-sama. Kita turunkan ya. Iya. Makanya itu termasuk salah satu isu yang paling sering saya bahas, teman-teman. Ya, mengenai sebenarnya orang Islam itu harus memahami agama Islam itu seperti apa. Jadi patokannya itu, rujukannya adalah bahwa Islam datang membenarkan ajaran sebelumnya, bukan memelintir ajaran sebelumnya. Ya, membenarkan bukan memelintir. Seperti itu ya, seperti itu. Makanya teman-teman, jadi ada sebuah buku yang sangat bagus sekali. Buku itu berjudul The Syro-Aramaic Reading of the Quran. Jadi buku itu merekonstruksi ulang apa sebenarnya isi daripada Al-Quran. Karena dulu, ini informasi ya bagi teman-temannya, dulu Al-Quran itu dulu nggak ada tanda bacanya. Dulu hurufnya itu gundul, huruf gundul botak itu, nggak ada tanda baca, nggak ada harokatnya. Nah, jadi buku ini, The Syro-Aramaic Reading of Quran ini, dia itu berusaha untuk membuat Al-Quran itu seoriginal mungkin. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Al-Quran? Nah, salah satu yang dibahas dalam buku itu adalah mengenai hur ain itu. Ya, bahwa mereka akan dijanjikan hur ain itu. Yang diterjemahkan oleh para penerjemah sebagai bidadari bermata jeli. Nih, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan kepada kalian. Itu direka ulang, itu sebenarnya artinya bukan bidadari bermata jeli, tetapi mereka akan diberikan anggur. Nah, kata anggur ini, itu seperti apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus.
bahwa pada waktu itu nanti kita akan duduk bersama. Nih, saya akan tunjukkan ya. Ini bahasan-bahasan yang agak tinggi, jadi kalau teman-teman yang awam itu belum ngerti ya. Nih. Itu ada di dalam Quran ya, surat Ar-Rahman ayat yang ke-58. Saya tunjukkan Ar-Rahman 58. Ini salah satu yang dibahas ya. Sabar ya. Nih, saya balikkan ya. Sebentar, bukan Ar-Rahman. Sebentar, salah ya, sebentar. Saya cari dulu ayatnya ya. Kalau nggak persiapan ini ya agak sulit ya teman-teman ya. Al-Waqiah ya, Al-Waqiah ayat 22. Nih ya, saya balikan dulu kamera saya. Nah ini. Tapi sebelum ke ayat yang ke-22, kita ke-21 dulu ya, nih. Nih ya. Oh, sebelumnya aja kita baca biar ngerti konteksnya kalian ini. Nih. Mereka tidak pening karenanya dan karena mereka itu akan dijanjikan akan minum, nih ya. Nih, mereka dikelilingi anak-anak muda yang tetap muda. Ini sudah direkonstruksi juga bahasanya. Kemudian yang seterusnya, dengan membawa gelas, cerek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Terus, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Nah ini. Dan ada bidadari bermata jeli. Nah, kata hurun ain ini huruf ain ya, huruf ain. Hurun ain ini diterjemahkan menjadi bidadari bermata jeli. Nah, dalam buku itu, saya baca buku itu, ini dikupas tuntas ayat ini. Sebenarnya arti daripada hurun ain ini artinya bukan bidadari bermata jeli, melainkan adalah anggur, buah anggur. Seperti itu. Mereka akan minum anggur. Nah, sekarang kita tampilkan ini ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan. Kan? Nih, perhatikan ini. Di dalam Markus pasal yang 14 ayat 2, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil dari pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Jadi sebenarnya teman-teman, makanya teman-teman, di dalam buku itu merekonstruksi ulang sebenarnya dari mana asal usul Quran ini. Jadi Quran itu sebenarnya berasal dari Keryana. Apa itu Keryana? Keryana itu adalah dokumen-dokumen Kristen dari Syria. Begitu. Yang aslinya itu ditulis dalam bahasa Aram. Nah, kemudian buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Makanya ada di dalam surat Yusuf itu, sesungguhnya kami turunkan Quran ini ke dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, kata-kata dalam bahasa Arab itu mengindikasikan bahwasanya Quran itu tadinya dia bukan bahasa Arab. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ketika penerjemahan inilah terjadi yang namanya salah penerjemahan. Akhirnya maknanya jadi demikian. Seperti itu, ya. Itu panjang. Kalau kalian ilmu kalian baru sekedar amin, ya susah. Kalau levelmu baru seperti itu susah. Ini bukunya saya kasih tunjuk, kalian bisa baca. Ya. The Syrio-Aramaic. Nih, The Syrio-Aramaic Reading of the Quran. Nih, silakan kalian bisa beli. Dari sini bisa dibeli di Amazon ya. Nih. Kelihatan? Nah, ini. The Syrio-Aramaic Reading of the Quran. Kelihatan ya? Nih. Ini buku yang sangat baik. Buku ini merekonstruksi ulang. Nih ya, ada subjudulnya. Subjudulnya itu adalah a contribution to the decoding of the language of the Quran. Decoding itu maksudnya merekonstruksi ya bahasa daripada Al-Quran. Seperti itu. Itu video yang buku yang sangat bagus untuk Anda bahas ya, untuk Anda baca. Seperti itu.
Ya, jadi kita bukan debat-debat kusir ya, debat kusir nggak berujung ya. Tapi kita melakukan kajian-kajian yang ilmiah dan akademis seperti itu. Oke? Oke, kita kasih naik ada Ical. Ya, silakan Ical. Ya, Ical silakan nyalakan kamera Anda. Halo Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Anda muslim atau bagaimana? Muslim Bang, muslim. Ah, silakan nyalakan kamera dulu. Oke, sabar. Oh, tunggu Bang. Turunkan. Gimana nih? Gak jelas Anda ini. Islam atau Kristen Bang? Islam Bang. Ah iya, silakan nyalakan kamera. Kenapa Anda takut tuh? Silakan yuk. Gitu. Hah? Macet. Oke lah, baiklah kita turunkan ya teman-teman ya. Ya, nampaknya kalau udah begini-begini nih kita iklan dulu. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, support saya, dukung ya channel ini teman-teman. Baik melalui tap-tap layar, follow ya, membagikan, dan juga teman-teman bisa support juga secara finansial. Baik itu melalui gift, juga melalui support langsung ya. Bagaimana cara mensupportnya? Teman-teman bisa mensupport saya di sini ya teman-teman ya. Nih saya balikkan dulu badan saya biar tidak tertutup ya. Nah, teman-teman dukung program ya, program Edis TV ini di yang tertera di layar. Nah, bagi teman-teman yang nonton di YouTube itu ada tulisan berjalan tuh ya. Teman-teman bisa support saya juga di situ ya. Ini satu-satunya account saya teman-teman. Jadi saya tidak pernah pakai Kiris, tidak pernah pakai yang lain-lain, hanya ini. Ya, jadi pastikan teman-teman kalau mensupport saya itu BRI dan Edis Sidaputar. Silakan teman-teman tangkap layar dulu seperti itu. Terima kasih Diablo. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Ahmad Dirfan. Oke, silakan Ahmad Dirfan. Ya, silakan Ahmad Dirfan. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Nggak bisa Pak Edis. Bisa, saya kirim undangan tuh. Silakan Anda okekan atau simpan di situ. Macet. Ah, gitu. Iya Pak. Kenapa Anda malam-malam tidak pakai baju, Bang? Panas Pak, Kalimantan. Panas ini Kalimantan. Oke Bang, Abang Muslim ya? Muslim. Silakan Bang. Apa gerangan Anda naik kemari? Apa yang Anda sampaikan? Silakan. Nggak ada sih, cuman senang nonton Edis TV. Temanya apa ini? Senang nonton Edis TV? Senang. Iya, itu. Ya. Jadi teman-teman, kaum muslimin wal muslimat sekarang tidak nonton Ustadz lagi. Nontonnya Edis TV. Ya, begitu ya. Kenapa? Oh, tapi kita tes dulu nih. Jangan-jangan dia bohong lagi nih. Coba Bang, kalau Anda benar-benar Islam, coba bisa nggak Anda membacakan satu surat di dalam Al-Quran? Surat apa nih? Oke, Anda lanjutkan ya. Nah. Ya. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lanjutannya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sah nih, sah. Oke, kenapa Anda kok bisa senang nonton channel Edis TV nih? Padahal kan kata orang-orang ya, Uncu PI dan kawan-kawan, channel Edis TV ini katanya menghujat agama Islam. Tapi kenapa Anda senang nonton Edis TV? Ah, silakan. Nggak apa-apa. Artinya Anda pengen melihat dari sudut pandang yang berbeda kan? Betul nggak? Pandang yang berbeda. Iya, jadi, begitu. Islam itu tidak perlu dipuji dan tidak perlu dihujat. Kalau Anda datang ke sini, tentunya Anda itu melihat dari sudut pandang yang subjektif. Kalau misalnya nih, Ustadz Yusuf PI dan kawan-kawan bilang Edis begini begitu menjelekkan Islam, itu kan versi mereka. Bagaimana dengan versi yang sebelah kan gitu? Ya. Seperti itu. Saya mau pakai baju. Tapi ngomong-ngomong Bang, itu Anda termasuk itu nggak itu Bang? Berpayudara montok itu Bang Anda ini.
Ayo Bang, sebenarnya ada hal spesifik apa ini yang mau Anda bahas nih? Silakan. Tentang Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang tidak dipengaruhi oleh hal apapun. Baik. Kita membahas mengenai rahmatan lil alamin. Artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah rahmat bagi sekalian alam, semesta alam. Bang, kalau memang benar bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Mengapa Bang? Yang terjadi Bang, justru malah sebaliknya. Saya kasih contoh. Ketika ada orang muslim berkumpul di Monas, memakai baju daster, mereka demo di Monas, teriak Allahu Akbar. Katanya, siapa yang bisa menggegok anunya lehernya Ahok, nanti dikasih hadiah. Lu ada videonya Bang? Iya. Terus ketika mereka demo, bikin macet, kerjanya demo aja, demo. Coba Bang, bagaimana itu bisa dikatakan rahmatan lil alamin? Sementara kerjanya bikin macet terus, demo. Ya kan? Terus, ya itu kalau mungkin Anda akan bilang, ya ini sini gimana sih, itu kan oknum. Nah, sekarang gini. Ketika seseorang ingin menerapkan ajaran Islam yang ada sekarang ini ya, kita nggak berbicara Islam yang sebelum kita ini. Kita kan tadi bahas decoding of Quran itu kan. Quran sebelum versi sekarang ini. Quran yang versi dulu sebelum yang sudah dirubah dalam bahasa Arab ini. Gini. Kita lihat Bang, Timur Tengah. Ya, lihat Pakistan, lihat Afghanistan, lihat Syria. Apa yang terjadi di sana, Bang? Ya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu rahmatan lil alamin, Bang? Justru ketika mereka ingin menerapkan ajaran syariat Islam itu, disitulah malapetaka terjadi. Hancur negara itu, bubar negara itu, Bang. Kacau balau semuanya. Lihat apa yang terjadi di Syria. Ya kan, Bang? Bagaimana Anda mengatakan itu rahmat? Enggak, gini aja dah. Mungkin kalau Anda ada sebuah hadis yang bilang begini, Bang. Umat Islam yang terbaik, generasi Islam yang terbaik itu adalah generasi para sahabat. Pernah dengar hadis itu? Nah, atau kita tampilkan saja hadisnya ya. Boleh. Saya akan tunjukkan. Kita jangan berpatokan kepada Islam masa kini ya. Mungkin ada Islam-Islam yang moderat yang mengatakan, itu Islam masa sekarang memang sudah rusak. Tapi kita lihat Islam di zaman sahabat ya. Generasi terbaik Islam. Saya akan tunjukkan kepada Anda menurut hadis ya. Generasi terbaik umat Islam menurut hadis ya. Perhatikan. Nih, saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Baik. Perhatikan, Bang. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada suatu kaum yang serupa dengan mereka. Siapa? Perhatikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa hendak mengambil teladan, maka teladanilah orang-orang yang telah meninggal. Mereka itu adalah para sahabat. Ya. Jadi generasi terbaik umat muslim itu adalah generasinya para sahabat, Bang. Menurut hadis. Jadi tidak mungkin ada umat muslim yang lebih baik kelakuannya ketimbang generasi umat muslim di zaman para sahabat. Saya akan balik lagi kamera saya dan kita akan lihat apa yang terjadi dalam umat Islam di zaman sahabat. Bang, apa sebenarnya yang terjadi ketika para sahabat-sahabat itu hidup? Mereka saling baku. Iya. Di dalam perang Siffin, perang yang pertama itu adalah perang Jamal. Tahu perang Jamal? Tahu. Apa itu? Nggak tahu kan? Cuma tahu-tahu aja. Baik, saya akan bacakan. Kita ajarin ya. Perang Jamal. Ya, kita akan tunjukkan perang Jamal. Apa itu perang Jamal? Perhatikan. Saya balik kamera saya, Bang ya. Biar Anda ngerti nih apa yang terjadi di zaman para sahabat. Inilah generasi terbaik umat Islam. Perang. Kerjanya perang dan perang dan perang. Makanya Islam itu seperti itu, Bang. Nggak jauh-jauh dari perang. Perhatikan. Perang Jamal ya, atau Marakat al-Jamal adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan kekhalifahan Rashidin Ali bin Abu Thalib melawan pasukan oposisi yang dipimpin oleh Aisyah, Talha, dan Zubair. Ini mereka itu kerjanya perang, Bang. Inilah generasi terbaik umat muslim yang perlu dicontoh oleh umat muslim. Kalian harus baku bacok tuh, lihat. Inilah generasi terbaik yang dibilang oleh Muhammad itu, ya. Ya, Ali adalah sepupu dan menantu dari Nabi sendiri, sedangkan Aisyah adalah istri. Jadi, Bang, menantunya Muhammad ribut sama istrinya Muhammad. Berapa korban yang tewas? Kita lihat, ya.
Pasukan, ya, ada Bani Hashim dari suku Kufa dan seterusnya. Pasukan Aisyah tolong nih, perhatikan bang. Ini ya, tokoh-tokoh yang terlibat nih. Ali bin Abu Thalib, Hasan bin Ali, bla 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 bla. Korban tewas bang, kekuatan 10.000, korban jiwa. Nih, korban jiwa berapa bang? 400 sampai 500 dari pihak Ali dan kurang lebih 2.500 dari pihak Aisyah. Dan lanjut lagi bang, bukan hanya perang Jamal lagi, ada perang Siffin lagi, ada perang Karbala lagi. Inilah yang dikatakan generasi terbaik umat Islam. Makanya bang, ketika kita nih makanya mikir dikit pasti murtad. Mana jangan dijeda bang, jangan dibisukan bang. Malah dibisu-bisukan saudara-saudara. Baiklah kalau sudah malu ya. Iya teman-teman. Nih ya, jelas ya. Nih, yang terjadi itu adalah pertikaian, pertumpahan darah di antara mereka. Inilah yang menurut Muhammad generasi terbaik umat muslim dan tidak ada yang akan lebih baik daripada mereka. Ya. Mikir dikit pasti murtad, saudara-saudara. Ya, ayo silakan. Ada yang mau membantah lagi silakan. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Bintang bulan, ya, silakan. Bintang bulan, silakan nyalakan kamera Anda. Iya, selamat malam. Selamat malam, Bang. Silakan kamera Anda nyalakan dulu. Anda muslim ya? Ini kalau nggak salah pernah ini naik sini sebelumnya nih. Halo? Halo. Ya, gimana Bang? Anda sebelumnya kalau nggak salah pernah naik sini, betul? Ya, pernah sering, ya. Oke, dan Anda muslim, betul? Iya, muslim. Oke, silakan. Apa yang mau Anda tanggapi atau mau Anda bahas? Silakan. Ya, tadi katanya aku lihat dengar di bawah, katanya Abang tidak menghujat Islam. Ya kan? Oke, di mana saya menghujatnya? Ya, tapi kalau memang tidak menghujat, kenapa selalu membawakan Islam, menyebut Islam? Karena saya menanggapi Islam. Kalau memang tidak menghujat, ya kalau memang tidak menghujat, ya jangan dibawalah agama Islam. Ini premis Anda ini menyalahi akal sehat loh. Gini. Anda mengatakan sebentar, tenang Bang, tenang. Kan Anda sudah bicara, boleh saya bicara gantian? Ya boleh, silakan. Oke. Anda punya logika kalau mau tidak menghujat Islam, jangan membawa-bawa Islam. Berarti kalau membawa-bawa Islam, otomatis menghujat Islam. Berarti itu ceramah ustadz-ustadz yang di masjid, itu bahas agama Islam. Berarti menghujat agama Islam dia. Ini logika Anda bagaimana ini? Islam tidak pernah membawa agama kalian. Kristen nggak pernah dia. Islam ya tetap. Maka Abang katanya bilang gini, saya tidak menghujat Islam, tapi selalu menjelekan Islam. Baik. Itu tidak menghujat apa? Baik. Kalau memang itu memang tujuannya benar, ya agama yang lain jangan dibawa, imani saja. Baik. Oke, Abang lihat yang tulis. Kan saya mau nanggapi Bang. Anda kan bilang Islam tidak pernah bahas Kristen kan begitu. Oke, Bang, Anda bisa lihat ini tulisan di belakang saya ini? Bisa lihat? Apa itu? Apa itu? Nggak lihat itu jauh. Oke, baik. Ini Bang sebuah banner Bang. Banner ini itu lihat nih para sponsor-sponsornya ini adalah ormas Islam Bang. Nah, yang dibahas apa? Judul daripada bahasan mereka apa? Benarkah Bible dipalsukan? Bible ini Bang, kitabnya orang Kristen atau kitabnya orang Islam? Jangan meninggal duluan Bang. Benarkah Bible dipalsukan? Nah, judul daripada banner ini, saya mau tanya kepada Anda, sedang membahas agama Kristen atau tidak? Ya, menurut Islam ya benar karena itu selalu dirubah-rubah. Kan? Oke. Ketika Anda tenang Bang, ketika Anda membahas agama Kristen, gantian Bang. Abang kan sudah ngomong, boleh kita gantian bicara? Jelaskan itu dulu sebentar. Ya memang Bible itu kan selalu dirubah-rubah. Sementara ya kalau Islam sih, kalau mau menghujat Islam isi Al-Quran nggak pernah diganti-ganti loh.
Siapa yang berani Sudah? menggantinya? Nggak ada. Ya, Sudah, Bang? Kristen ya selalu kritik emailnya. Iya. Udah belum? Ngomongnya biar saya tanggapi. Iya, udah. Baik, berangkat dari omongan Anda tadi lo mengatakan, kenapa Anda selalu bahas-bahas agama Islam? Padahal Islam nggak pernah bahas Kristen, kan itu omongan Anda tadi. Jangan dimatikan kameramu. Bulan Bintang? Enggak, tadi kan. Oh iya. Dengar dulu, dengar ya. Enggak, Dengar. tadi kan katanya Abang Tenang tidak dulu. Islam, tapi kalau Tenang. Inilah saya bilang kan. Islam yang dibawa-bawa. Itu. Inilah saya bilang Islam jangan dibawa-bawa. Gimana sih? Iya, kau dibawa dulu saja biar besar. Iya, kau sebentar dibawa dulu sebentar biar agak besar tulisannya. Dibawa dulu sebentar. Ini biar kelihatan nih. Karena kalau nggak saya buka begini nggak kelihatan. Lihat ya, lihat nih. Saya geser dulu kepala saya. Lihat nih. Atau saya ilangin dulu ini ke atas sedikit. Bentar gini ya. Nah ini. Dia bilang, kenapa kau bawa bahas-bahas Islam sementara Islam nggak pernah bahas-bahas kamu katanya. Loh, ini kau lihat ini banner ini ya, lihat nih tulisan-tulisan ini ormas-ormas Islam semua ini. Nih, kelihatan? Bagaimana kamu katakan Islam tidak pernah membahas agama Kristen? Malah ini terang-terangan dipasang bannernya. Coba pernah nggak ada acara Kristen dipasang banner bahasanya Al-Quran? Nggak pernah ada. Tidak pernah ada sejarahnya di Indonesia acara Kristen pasang banner membahas agama Islam. Gak pernah ada. Yang ada ini acara Islam pasang banner membahas agama Kristen. Anda bagaimana sih? Ini loh jelas ini buktinya. Bahkan saya pernah mengupload video ini. Ini kalau Anda coret aja ini Bible-nya ini, coret aja. Benarkah Quran dipalsukan, kau pasang dengan yang sama begini persis, kau tempel di jalan, selamat kau dijemput sama polisi. Iya. Kenapa ketika Anda bahas Kristen boleh, saya bahas agama Islam tidak boleh? Lucu Anda ini. Bukankah kita memiliki hak yang sama? Kecuali menghujat, memfitnah. Nah itu saya tidak setuju. Boleh Anda membahas agama Kristen, tapi jangan menghujat, jangan memfitnah. Begitu. Sama, saya juga boleh membahas agama Islam, jangan menghujat, jangan memfitnah. Makanya saya bilang datang kemari, luruskan apa yang kata Anda itu memfitnah. Fair kan? Fair loh. Kurang fair bagaimana ini saya ini? Ya, silakan. Saya ini sudah terlalu begitu sangat-sangat objektif begitu. Tapi kenapa kalian selalu begitu, ya? Oke, kita kasih naik ada Kalades. Oke, Kalades. Ya, silakan Kalades. Nyalakan kamera Anda. Muslim, Bang. Jangan membisu, Bang. Jangan membisu. Anda Muslim? Halo Bang Edis. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu, baru bicara. Silakan. Saya bantu dari sini kalau Abang nggak bisa menyalakan kamera di sana. Silakan. Nah. Halo Bang Edis. Iya Bang. Abang Islam atau Kristen Bang? Kristen Bang Edis. Mau screenshot saja Bang Edis. Boleh? Oh iya, silakan Bang. Oke. Peace dulu Bang Edis. Oke. Sudah Bang? Sama-sama Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Bang Edis ya. Terima kasih banyak. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Oke Bang Edis, terima kasih. Baik, saya turunkan ya. Aizat Mumtaz. Oke, Aizat Mumtaz. Ya silakan Aizat Mumtaz. Oke. Kita kasih naik lagi ada operator muda. Operator muda Mangara Purba. Oh, ini udah pasti Kristen lagi nih kayaknya. Ya, silakan operator muda. Oh iya. Iya, Bang. Ya, Kristen, gimana, Bang? Iya, gimana, Bang? Tetap semangat terus Bang Edis, gas terus. Oke lah, baik Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Hah? Hanya itu Bang? Iya Bang, hanya itu aja. Makasih Bang. Oke, baik saya turunkan ya. Baik. Ya teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, kalau Anda Kristen, sebenarnya cara mendukungnya itu bukan dengan cara naik lalu bilang berkata semangat Bang, semangat.
Bukan begitu caranya. Biar semangat itu saya, teman-teman tap-tap layar, share, bagikan, begitu. Follow. Nah, itu biar semangat. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau mau mendukung, mensupport itu caranya yang nyata dong. Dukungan. Jangan kalian itu kalau mendukung itu seperti janji-janji presiden, janji-janji cawapres, begitu. Seperti kata lagunya Iwan Fals, tahu kan? Mulut-mulut berbusa. Nah. Gimana lagunya itu? Tetap saja kami ini apa itu lagunya? Begitu. Gimana lagunya teman-teman? Ada yang hafal nggak? Jadi jangan hanya janji-janji capres, saudara-saudara. Kalau mensupport itu yang nyata, tap-tap layar, share, bagikan, begitu, follow itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik dulu, tolong ya, tolong. Teman-teman kalau mensupport seperti itu. Teman-teman juga bisa mensupport secara finansial. Teman-teman bisa support saya lewat melalui gift juga bisa, melalui support secara dana juga bisa. Klik aja profil saya nih teman-teman. Ada kok di situ semua ya. Ada YouTube saya. YouTube saya itu saya tempel di profil. Teman-teman kalau mau melihat siaran ini secara penuh, ada di YouTube saya. YouTube saya tempel ada di bio, di beranda. Silakan dicek sendiri ya. Oke, kita kasih naik ada rindu pulang. Ya, silakan. Ya, silakan rindu pulang. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya, selamat malam Bang Edi. Muslim, selamat malam Bang. Muslim atau Kristen Bang? Waduh, Nasrani kita Bang. Kristen? Ya, Kristen abangku. Ya, gimana Bang? Abang mau ngomong apa Bang? Enggak gini, cuman mau ini aja sama Bang Edis. Semangat Bang Edisnya. Salam kenal Bang Edis. Ya Bang, terima kasih aja itu Bang. Oke, siap. Berjuang terus ya Bang Edis ya. Oke Bang, terima kasih ya Bang ya. Saya turunkan ya Bang ya. Siap. Jadi lemas saya teman-teman. Oke lah teman-teman, kalau begini terus nanti ya repot teman-teman. Nanti begitu terus, nanti datang lagi semangat lagi. Oke lah, kita sudahi dulu saja acara kita malam hari ini teman-teman. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya ya teman-teman ya. Jadi itu saja dulu untuk malam hari ini. Karena hari ini saya mau berangkat ke gereja ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi selamat beristirahat. Kita sambung lagi di acara-acara berikutnya. Oke. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah
mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur, atau Anda begitu buta taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar. Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak
ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye-bye teman-teman. 17 Agustus 45. Alah guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye-bye teman-teman. 17 Agustus 45. Alah guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye-bye teman-teman. 17 Agustus 45. Alah guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye-bye teman-teman. 17 Agustus 45. Alah guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye-bye teman-teman. 17 Agustus 45. Alah guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye-bye teman-teman. 17 Agustus 45.